Parasite. Kita bahas Parasite hari ini guys. Sebelumnya agak kelamaan ya kita ngebahas ini karena kepotong lebaran. Terus juga jadwalnya belum cocok, jadi baru ketemunya sekarang pasnya. Kebetulan gue baru nonton animenya setelah nonton drakornya. Ada perbedaan mendasar sih kalau gue lihat di antara Parasit yang di drakor sama yang di anim gitu. Kalau bukan secara fisikal ya, tapi secara pribadinya si Parasit itu sendiri. Kalau siapa sih ceweknya? Gue lupa namanya, tokoh utamanya kalau di drakor. Ya pokoknya itulah nih yang Gue ingetnya si Heidi. ya nah, perbedaannya antara si Heidi sama Migi menurut gue ya. Kalau si Heidi itu dia mengerti atau setidaknya berusaha untuk mengerti personalitas si inangnya. Inang terbukti di endingnya tuh dia ngomong kan kalau ke siapa ya? Gue lupa antara dia ngomong ke si inangnya atau ke si komandannya yang rambut pendek tuh. Kalau dia itu sebenarnya masih berusaha untuk mempercayai manusia meskipun dia nggak dipercaya, intinya kayak gitu-gitu tuh, ada kata-kata kayak gitu kan. Jadi kan setidaknya si Heidi-nya ini Heidi-nya tuh berusaha mengerti atau berusaha mengerti perasaannya si inangnya gitu. Dan di situ menurut gue dia ada sisi manusiawinya. Sementara kalau gue Parasite yang di anime belum beres nontonnya ya, baru sampai tengah-tengah. Mungkin sekitar episode 15-an kalau nggak salah. Sampai sejauh ini si Migi-nya itu bener-bener ya emang karakteristiknya si Parasitnya banget gitu. Jadi kayak hal-hal nggak penting tuh dikesampingkan semua sama dia. Termasuk kayak pas si siapa namanya karakter utamanya si Shinichi-nya pengen ngomong ke si ceweknya yang rambut pendek kalau kondisinya dia kayak gimana kan, pas ceweknya balik badan dia tangannya udah berbentuk gunting tuh si Migi-nya gitu. Kayak masih ada pertentangan antara, jadi mereka belum kompak. Sementara kalau di The Grey ini dari awal tuh udah saling melengkapi satu sama lain gitu. Udah mau bekerja sama, udah si Heidi-nya tuh udah kayak gue harus bantu nih orang gitu kan. Iya. Dan dia berusaha mengerti perasaannya si Inangi itu sendiri gitu. Kalau gue sih ngeliat perbedaan dasarnya di situ. Setidaknya sampai anime episode tengah-tengah ini, episode sekitar 15-an ini yang gue tonton. Gak tahu nanti ke belakangnya mungkin ada perbedaan lagi kali. Kalau buat gue, secara konflik sebenarnya yang di The Grey ini jauh lebih kompleks dibanding yang di anime. Meskipun sebenarnya secara organisasi Parasit yang di anime tuh udah lebih well organized dibanding yang di The Grey, karena yang di anime itu kan si wali kota terpilihnya malah udah jadi Parasitnya kan, kalau gue nggak salah tuh. Nah terus mereka tuh juga cenderung bertukar pendapat, bertukar pikiran antara Parasit ini. Beda sama yang di The Grey. Kalau di The Grey itu mereka cenderung dipimpin sama satu orang yang pastor itu, yang nantinya masuk ke kepalanya si paman polisi itu. Nah terus juga kalau di The Grey itu kalau di anime konfliknya benar-benar antara manusia lawan Parasit. Tapi kalau di The Grey itu ada satu polisi yang jadi yang jadi mata-matanya Parasit itu yang bikin faktor X yang bikin konflik ini jadi lebih menarik gitu menurut gua. Mungkin itu di anime belum kelihatan kali ya. Gua agak lupa juga. Mungkin banyak bahasan anime dari lu tadi ya. Cuman kalau gue lihat kalau dari sisi The Grey sebenarnya ada sisi film-film anime juga sih, kayak di salah satu pihak itu pasti ada yang berkhianat gitu. Kayak misalkan kita familiar sama One Piece kan, pasti aja ada kayak di karakter baik nih nanti ada yang taunya jahat. Di karakter jahat tapi nanti ada yang baik gitu. Kayak misalkan Wano kemarin kan ada Kanjuro. Terus siapa lagi ya di sisi jahatnya, mungkin ada Yamato mungkin ya. Yamato kan sebenarnya kan sisi villain kan, cuman dia malah ngedukung si Tobi Jerami gitu. Sebenarnya itu mirip-mirip sih kayak gitu. Tapi yang gue seneng adalah tensinya itu bikin gue tuh nggak bosen dan penasaran anjir. Terus deg-degan gue nontonnya. Ini genrenya emang horor kali ya, horor. Apa ya? Kalau kayak gini tuh sci-fi nggak sih? Sci-fi sih pasti ya. Cuman kayaknya dari sisi tegangnya itu antara horor sama thriller sih. Antara dua itu sih kayaknya. Cuma emang dia pinter banget nge-build suasananya gitu. Jadi nonton sejam juga nggak berasa terlalu lama.
Padahal sebenarnya konfliknya kan ya gimana ya? Gue bilang belum terlalu luas sih, konfliknya masih sebatas orang polisi, terus ada organisasi, udah gitu. Maksudnya rakyat banyak tuh belum terlibat jauh tuh nggak Bang? Kecuali yang di ini yang Jembatan. penyerangan terbuka di jembatan itu. Nah itu kan udah mulai tuh. Akhirnya udah ketahuan tuh. Ya. Cuma kan dari lihat sebenarnya konfliknya tipis-tipis. Maksudnya konfliknya tuh nggak luas banget gitu. Tapi dibikinnya tuh gila gitu pas. Tensinya tinggi. Iya tensinya kerasa itu pas di episode 2 tuh, pas siapa si yang cowok itu, si protagonis yang cowok itu, si gangster mau nyari adenya. Iya. Kayak anjir ini, woi orang ngapain lu? Kayak masuk ke gudangnya para monster gitu. Iya. Gila banget sih gue nonton situ kayak anjir nih orang ngapain nih. Iya. Terus dibuild lagi di episode 3, terus dibuild lagi di episode 4 yang apa polisi yang jagoan kita ini nih dipenggal kepalanya. Anjir itu di luar dugaan coy. Iya itu luar dugaan. Tapi gue flashback ke anime itu si Shinichi kehilangan nyokapnya di situ kan. Iya. Jadi ada kayak turning eventnya lah. Nah turning eventnya di situ gitu. Itu kayak ada unsur flashback lah gitu. Tiba-tiba gue inget animenya kayak gini gitu. Nggak yang se-sweet itu filmnya. Emang dari awal tuh udah anjir sadis tuh kan. Iya. Trot aja tanpa basa-basi. Terus dibuild lagi setelahnya ya, dan dapat ending yang memuaskan sih kalau gue ya. Ending memuaskan, apalagi muncul karakter yang sebenarnya dari awal gue udah nebak kayaknya ada deh, dan ternyata beneran ada. Terus kalau dari animasinya mungkin ada beberapa yang ketahuan, tapi sejauh ini bagus banget ya menurut lo animasinya, CGI-nya? Oh iyalah, udah nggak usah diragukan lah kalau itu mah anjir. Emang kan ada beberapa yang kelihatan ya, tapi secara overall gila bagus tau. Bagus anjir, kayak ya masih bisa diterima lah. Kayak bukan CGI, nggak tahu ya, mungkin mereka campuran kali ya CGI sama makeup. Pasti campuran lah, tau nggak mungkin benar-benar 100% atau 100% makeup gitu. Capek ya. Cuma ya kita udah ngelihat ini berkali-kali dari Game Song Creature, terus dari beberapa drakor bertema kayak gini, atau kayak Kingdom kalau nggak salah. Kingdom Zombie. Oh itu zombie ya. Soalnya yang gue lihat dari Game Song Creature itu masih kelihatan banyak banget ininya, CGI-nya kelihatan lah gitu. Tapi di sini tuh kelihatannya cuma dikit gitu loh. Lebih perfect lagi, atau mungkin karena emang animasinya nggak full animation kali ya, nggak full CGI kan. Kalau Genshin tuh monster banget gitu. Di sini agak setengah-setengah. Iya, kalau gue sih setuju sama yang lu bilang tadi ya. Jadi building tensi yang dibangun itu pelan. Gimana ya? Dibilang pelan juga nggak terlalu pelan. Porsinya pas lah buat gue. Jadi episode 1 tuh udah langsung terasa tensinya gitu. Apalagi background story si karakter utama ini nih kayak apa ya? Bener-bener orang yang kalau dia mati pun orang nggak ada yang peduli. Underdog gitu ya, apa underdog namanya? Iya, underdog lah, bisa dibilang underdog gitu. Marginal lah dia tuh. Jadi mulai dari background story-nya dia yang emang ngelaporin bapaknya waktu masih kecil, terus konflik antara dia sama pembeli di supermarketnya itu yang dia ditabrak gitu kan. Dari situ aja tuh sebenarnya kayak yang peduli sama dia itu cuma si polisi itu doang, cuma si polisi yang paman itu aja gitu. Itu juga karena dia yang nolongin si cewek ini waktu masih kecil gitu. Tapi pelan-pelan dengan masuknya si Heidi ke tubuhnya si cewek ini, yang menariknya malah banyak orang yang tertarik sama dia, mulai dari si gangster yang cowok ini, terus si pamannya juga, terus si komandan yang ceweknya gitu. Tapi yang paling menyentuh buat gue itu ya ternyata dari semua manusia yang ada, ternyata yang paling ngerti dia malah si Heidi itu sendiri. Iya. Yang pas di keadaan koma kalau nggak salah, yang dia diajak flashback ke masa lalunya nama si Heidi itu gitu. Jadi kayak motivator ya? Iya, jatuhnya kayak gimana ya, kayak dia disuruh mengembrace masa lalunya gitu, kayak ya udah lu kondisi lu kayak gini ya udah gitu, nggak usah berkecil hati dan lain-lain gitu. Jadi kayak malah dia berdamai dengan keadaan karena adanya Heidi itu. Iya. Dan gue senang sih karena itu karakteristik ya, jatuhnya logika banget sih kan si Heidi-nya. Iya, mungkin nggak menunjukin emosi gitu. Maksudnya lu udah kayak gini gitu, ya lu jalan aja gitu. Tapi emang ada sih. Awalnya memang dia kayak
berpikirnya logis gitu. Kayak tadi yang lu bilang nih, kayak emang kondisinya kayak gini ya udah gitu. Lu jangan overthinking dan lain-lain. Cuma ke belakang terutama di surat terakhir yang dia terakhir tuh itu kayak udah dapet apa sih dia ngomong apa ya, lu gak sendiri kalau masalah kamu gak sendiri gitu. Itu artinya kan dua sebenarnya, dia nggak sendiri as in literally, dia di badan dia ada 2 orang gitu. Dan secara emosional lu mau ada apa-apa lu nggak sendirian kok, lu ada teman-teman lu yang lain gitu. Itu dan apa reminder itu datangnya dari parasit yang dianggap monster gitu loh. Yang ternyata yang ngerti dia malah si monsternya dibanding manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Ya, mungkin orang-orang yang ada di sekitarnya juga baru baik sama dia. Dia baru ketemu sama orang-orang yang baik pun setelah dia sama si Heidi ini, kayak si cowok yang gangster itu. Terus ya mungkin nanti si komandan yang ceweknya ini baik juga sama dia. Tapi setelah semua itu dia dapet setelah dia sama Heidi gitu. Itu yang menurut gue apa ya, menarik. Dan sebenarnya di sini tuh banyak message yang bisa diambil ya, kayak di episode pembuka episode 1 gitu, di adegan pembukanya gue tuh berasa kayak nonton Avenger anjir. Kenapa yang manusia merusak alam, segala macam. Jadi kayak motivasinya Thanos buat mapping setengah populasi manusia ini gitu, kayak reasonable lah. Reasonable gitu. Terus di sini tuh kayak orang-orang tuh kayak apa ya, kayak benar-benar nunjukin sisi individualisnya di awal-awal cerita gitu. Baru muncul karakter utama yang tadi yang gue bilang, yang kalau dia mati pun dunia kayaknya nggak akan peduli gitu dengan regular story-nya gitu. Jadi ditabrakinnya tuh menarik sih menurut gue. Dan gue suka juga sih dari selain perkembangan karakternya ya, antara si Heidi sama si karakter utamanya, gue seneng juga justru karakter-karakter sampingan yang cuman ada 1 episode itu tuh ada backstory-nya. Kayak yang pertama itu tuh yang siapa, si begal itu yang nabrak si utamanya. Dia kan gak cuma, maksudnya kita dikasih tahu dia tuh gak cuma orang yang tiba-tiba random kesal di market nabrak, tapi dia dari awal main internet tuh udah ketahuan, udah rese. Iya, udah sisi resenya tuh udah ketahuan gitu. Terus kayak broken home atau apalah entah gitu. Jadi terus residivis juga, terus punya catatan kriminal juga. Iya. Nah, jadi enak gitu loh. Dia ditikamnya oleh orang yang nggak sembarangan gitu, nggak random. Walaupun sebenarnya itu random ya, tapi itu ada backstory yang bikin gue lebih dapat. Wajar kalau dia di apa-apain sama ini orang gitu. Wajar kalau dia apa-apain, betul itu. Dan mungkin karakter lain juga menyenangkan gitu buat diikutin. Kayak yang si ini aja, yang si nyebelin tuh, yang pengkhianat di kepolisian. Polisinya. Dia itu kan alasannya beralasan banget ya. Dia kayak dipojokin sama orang, sama mungkin atasannya yang tadi hina atau diapain gitu. Kalau duitnya segini aja sih mungkin ya, kayak anaknya dia tuh udah les apa tapi dia segitu-gitu aja. Akhirnya terdorong motivasi buat ngebantu si pihak lawannya, walaupun sebenarnya itu alasannya klasik juga sih ya. Tapi ya tetap enak dilihat gitu, tetap nyaman. Dan terakhirnya nggak enak banget ternyata dia yang jadi sasaran terakhir kematiannya Parasite-nya itu gitu loh. Enak banget. Kalau gue nyambung, karena lu udah ngomongin karakter si polisi itu, tau, kalau lu perhatiin karakter utama di sini tuh build up story-nya bagus lo tau. Dan karakter yang dibangun itu juga gini, story yang dibangun untuk ngebangun si karakter ini itu bagus banget, kayak dan perkembangan karakternya juga jadi berasa banget. Kayak misalkan si cewek utamanya ini yang tadinya dia bukan siapa-siapa, terus pelan-pelan konsistensi dia nunjukin sisi baiknya, yang masih percaya sama orang meskipun udah tahu bakalan dijebak, kayak waktu pas ketemu sama si komandan perempuan ini waktu di atap restoran, dan beberapa kali kesempatan yang lainnya gitu. Dia udah tahu bakalan dijebak tapi dia masih berusaha percaya sama orang gitu. Itu satu. Terus kedua, si gangster yang cowok ini yang tadinya mungkin dia mediocre, cuma gangster kelas bawah aja, tapi ketika dia ngelihat kakaknya ternyata kayak gitu, masuk ke sarangnya monster, ngelihat adanya dibunuh, dan sisi manusiawinya tuh kerasa banget. Misalnya kayak gangster tapi juga perasaan lu gimana sih gangster, kalau meskipun dia gangster tapi kalau ada keluarganya mati dia juga masih nangis gitu. Dan itu titik baliknya pas di polisi itu. Nah itu seneng banget gue di situ. Titik balik dari si karakter ini ketika dia sebenarnya kan polisinya kalau di olahraga mungkin dia kayak trash talk aja gitu, kayak manas-manasin doang gitu, kayak panas-manasin doang. Strategi lah itu kan. Dan kena kan.
Cuman di situ titik baliknya si karakter ini bagus. Terus si polisinya juga, polisi yang baiknya yang pamannya ya, itu juga bagus. Terutama polisi yang pengkhianat itu, kalau di awal tuh dia kayak bukan tuh kayak nggak ada tanda bakal jadi karakter penting tau. Kayak nothing. Iya, kayak nothing di awal-awal. Tapi pas ke belakang porsinya makin dinaikin. Secara kita sadar nggak sadar ya, kayak scene-nya makin banyak dan scene penting semua. Nunjukin hubungannya dia sama parasit kayak gimana. Sampai akhirnya dia sendiri yang dijadiin inang sama si parasit pasturnya gitu. Itu tuh masing-masing karakter ini buildingnya bagus banget gitu, kuat karakternya, termasuk karakter kakaknya si gangster ini juga, yang apa namanya, yang tiba-tiba berasa jadi ini loh dihianatin, anjir. Nah, apa namanya, jadi perkembangan karakternya tuh bagus banget sih buat menurut gua ya, dan gak maksa gitu. Ya, contohnya tuh yang cowoknya itu pas sebelum kepala polisi dipenggal, dia kan naik mobil sama si Heidi kan, sama si ceweknya itu kan. Tapi dia nggak ikut langsung gitu loh. Dia walaupun sebenarnya dia udah titik baliknya pas diceramahin si polisi itu kan, dia dipanas-panasin. Tapi dia nggak langsung ngelakuin itu karena mungkin emang aplikasi dari suatu quotes kan itu nggak segampang itu loh. Ya. Jadi dia lambat dulu tuh, maksudnya nggak ngikutin si Heidi-nya dulu, ngejar apa si polisi itu buat diselamatin. Tapi ujungnya di belakang dia diselamatin, ya telat juga kan. Akhirnya ketebas duluan. Tapi itu justru proses yang nikmat gitu, nggak langsung tiba-tiba dia jadi heroik gitu. Ada prosesnya lah gitu. Sampai terakhir baru tuh terakhir tuh ujian banget dia pas nyari si Heidi. Inget gak lo? Pas dia udah terakhir tuh yang pokoknya udah final banget lah si polisi nembak. Parasite-nya, polisi nembak pengkhianatnya itu si Heidi nebas parasitnya yang kecil. Itu yang bikin kayak segitiga serangan lah pokoknya. Itu gue seneng banget sih. Itu jadi ada perubahan dari karakter si ceweknya juga, dan perubahan karakter si cowoknya pas udah itu tuh, yang biasanya dia kabur tapi dia nyamperin ceweknya itu anjir. Wah anjing, nangis gue itu. Sedih sih gue pas itu kayak dapat feelingnya aja gitu. Nah, pas semuanya tuh kena jadinya. Makanya gue ini kerennya drakor ya, balik lagi ini sama lah kayak yang gue omongin waktu kita ngebahas Beyond Song Creature gitu. Jadi mereka tuh ahli banget bikin film-film apapun, mau action, mau sci-fi, mau thriller sekalipun, tapi masukin unsur romantisme yang gak berlebihan itu pas banget gitu. Enak ya, jago banget. Kayak kayak nggak dipaksain, dan nggak berusaha, nggak kayak diguruin gitu, kayak ngasih taunya kayak Naruto. Iya, maksudnya kayak contohnya kayak si waktu Heidi bikin surat ke si karakter utamanya itu yang di terakhir. Nggak, sebenarnya dari semua surat yang dibikin sama si Heidi ke si karakter utama ini, semuanya tuh nggak berusaha menggurui kalau menurut gue. Dan tapi yang paling berasa tuh yang terakhir, kayak kamu nggak sendirian itu, kayak ya tulus aja gitu, nggak bukan kata-kata mutiara, nggak ada kata-kata motivasi yang kayak caranya si polisi yang mancing si gangster ini buat berpihak sama dia pun, itu kan sebenarnya kayak, kalau gue ibaratin entengnya kayak kita nih kalau lagi main gitu hujan-hujanan, terus nyokap gue, ya bagus, terus main kan tujuannya biar pulang ya. Nah ini tuh sama kayak, ya udah lu kabur aja, nggak apa-apa, kabur aja, lu cuma bakalan jadi sampah apa segala macam. Jadi nggak berusaha yang lu tuh nggak boleh kabur, lu harus menghadapi bla 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 bla. Nggak yang kayak gitu caranya, tapi cara-cara yang ya emang pas aja gitu. Itu justru kebalikan sama Heidi sih menurut gua. Justru sisi motivator yang bilang bla 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 blanya itu di Heidi, tapi di sisi orang lain nih itu kayak kata lu bilang, gua nggak kelihatan. Jadi justru bikin unsur kejut di gua. Dari monster yang nggak expect untuk ceramah gitu, tiba-tiba dia ceramah tapi nggak terlalu maksudnya dia ngasih motivasi, tapi juga dengan kata-kata yang nggak lebay, yang sederhana aja gitu kata-katanya. Tuh gue suka banget sih. Makanya gue nggak expect bakal keluar air mata ya di episode akhir ya. Ini kan action yang memang mengharukan sih, tau gue. Gue juga mengakui kalau